Sudah. Baiklah kepada teman-teman yang ingin baiklah, kita akan lanjutkan kepada kelompok 5 yang akan diteruskan oleh saudari kita Ibu Mariani. Kepadanya kami persilakan. Agama bukan hanya sebagai satu kepercayaan dan pengakuan terhadap Tuhan melalui upacara-upacara ritual yang mungkin mengibaratkan terhadap hubungan manusia sebagai individu terhadap Tuhan. Akan tetapi, meliputi seluruh tata kehidupan manusia. Kata agama berbentuk istilah Al-Quran disebut al-din. Sedangkan secara bahasa, kata agama diambil dari bahasa Sanskrit atau Sanskerta. Sebagai mencatatkan kata-kata A artinya tidak dan gama artinya kacau. Cara peribadatan atau hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dimensi sosial ekonomi, pendidikan dan dimensi lain. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an sebagai C. Esensi rukun Islam dan rukun iman dalam kehidupan. Arkanul Islam atau ucapan yang lazim dalam masyarakat. Rukun Islam merupakan dasar tempat berdirinya ad-din Islam. Ia jadi tiang untuk menegakkan Islam dalam kehidupan. Tanpa rukun itu, Islam tidak mungkin wujud. Dalam ucapan masyarakat, rukun Islam disebut ibadat atau hosah. Dalam peristilahan ilmu, isi ibadat itu sama dengan religi. Religi telah kita identitaskan dengan agama. Dengan demikian, jelaslah kedudukan ibadat atau agama dalam Islam adalah rukun atau tiang untuk mewujudkan ad-din Islam. Selain ibadat tegak, baru muamalat dapat didirikan pula. Agama adalah pangkal kebudayaan dalam ajaran Islam. Dengan diamalkannya, agama dan kebudayaan baru. Islam menurut ajaran yang sepenuhnya ad-din terwujud dalam kehidupan bangsa dan bernegara. 1. Agama Islam dalam individu. Peran agama Islam bagi individu. A. Menjawab pertanyaan yang tak mampu dijawab oleh logika manusia. B. Memberi paradigma kepada manusia tentang Allah sebagai Tuhan. C. Membedakan antara yang hak dan yang batil. D. Fungsi kreatif, mendorong manusia untuk bekerja, beramal, dan kerja kreatif. E. Pedoman penyempurnaan akhlak. F. Fitrah manusia yang membutuhkan agama, artinya kekuatan adi kodrati di luar kemampuan manusia. G. Membangun dan membimbing dalam pembentukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agama Islam sebagai sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. Diri manusia memiliki bentuk sistem nilai tertentu. Sistem nilai ini merupakan sesuatu yang dianggap bermakna bagi dirinya. Sistem nilai ini dibentuk melalui belajar dan proses sosialisasi. Perangkat sistem ini dipengaruhi oleh keluarga, teman, institusi, pendidikan, dan masyarakat. Jam itu baik Pak Ustaz? Baiklah, pada teman-teman kita buka acara sesi tanya jawab. Satu kelompok, satu pertanyaan, minimal 4 pertanyaan. Jadi berapa kelompok sih gitu kan? 4. Kepada teman-teman yang ingin menanyakan silakan kami buka. Tanya nak ke kelompok mana dulu gitu kan. Baiklah, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Melsari dari kelompok 3, ingin bertanya kepada kelompok 5. Kelompok tuh betul. Kelompok 3 ya? Kelompok 3. Apa yang dimaksud
Islam sebagai agama yang komprehensif. Kasih gampang jawabnya. Apa yang dimaksud Islam sebagai agama yang komprehensif? Islam Silakan bertanya kepada kelompok kami. Apa itu? Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi? Sudah, per kelompok 1 minimal. Apakah kelompok berapa dulu? Kelompok 2 ingin bertanya, kami silakan buka pertanyaan. Islam sebagai agama yang komprehensif artinya Islam Kepada Ayu Fitri, kami persilakan untuk bertanya. dikatakan sebagai dikatakan Islam agama yang apa dimaksud Islam agama yang komprehensif? Yang dimaksud dari Islam agama apa yang dimaksud Islam sebagai agama yang komprehensif? Islam dikatakan sebagai agama yang komprehensif. Apa kegunaan Islam dikatakan Sebagai agama yang komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prianto dari kelompok 3 ingin bertanya sama dari kelompok 2 ingin bertanya sama kelompok 5. Mengapa Islam dikatakan sebagai agama yang komprehensif? Mengapa Islam dikatakan sebagai Bukan sama dengan yang agama tadi. Sama pertanyaannya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi zawajir dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi zawajir dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman yang ada ingin bertanya lagi, kami persilakan. Saya kelompok 4. Kepada kelompok 4 kami persilakan untuk menanyakan. Ya ini Silakan. baiklah, sekarang saya Delusi, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan apa pengertian metodologi studi Islam secara etimologi. kami kelompok 4 bertanya. Ya bertanyalah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
zakat yang lain yang harus dikeluarkan. Jeniskan sebutkan jenis-jenis kekayaan jenis zakat yang lain harus dikeluarkan. Jenis kekayaan yang lain. Bukan emas dan perak dan uang serta saja yang disakatkan, harta lain pun wajib dikeluarkan. Sebutkan jenis kekayaan yang lain harus dikeluarkan selain emas dan perak tadi. Oke, yang mana dulu nak dijawab? Batasi pertanyaan. Baiklah, sampai itu pertanyaannya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pada saudari Nadia Oktora, silakan untuk menjelaskan jawabannya. Jelaskan pengertian metodologis tadi dan apa kegunaan kita mempelajari metodologi studi Islamik. Itu akan memberikan ruang dalam pemikiran yang lebih kritis terhadap persoalan agama, sehingga tidak menganggap bahwa ajaran Islam klasik dianggap sepele. Hal ini didasari atas adanya ujian paradoksal terhadap dunia Islam. Apakah saudari Ayu Fitri sudah jelas? Dari saudara itu ada. Pertanyaan dari saudari Ayu Ade yang akan dijelaskan oleh Ilham. Kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ade. Jelaskan apa pengertian studi Islam secara etimologi. Secara etimologi atau bahasa merupakan gabungan dari dua kata, yaitu studi dan Islam. Dan kata studi sendiri memiliki banyak makna. Di antaranya studi berasal dari bahasa Inggris, yaitu studi, yang berarti mempelajari atau mengkaji, dan Fungsi menurut tajzib. atau mengkaji. Menurut etimologi, Cek. bahasa. Jelaskan apa pengertian metodologi Enggak lah, Willy. Islam secara etimologi. Ya, etimologi itu secara bahasa. Studi berasal dari bahasa dari dua kata, yaitu studi dan Islam. Studi itu artinya Jelaskan kembali saudari Nadia Oktora. Mana? Fungsi zawazir. Emang ada kata misalnya udah. Kepadanya kami persilakan. Zakat yang lain yang harus dikeluarkan. Selain ini. Bukan sebutkan jenis-jenis kekayaan yang perlu dikeluarkan dalam sebutkan jenis-jenis kekayaan yang lain yang harus dikeluarkan dalam Sebutkan jenis-jenis kekayaan yang Mengenai sebutkan jenis-jenis kekayaan yang dapat dikeluarkan sebagai zakat selain emas, perak, dan uang. Umat Muslim berkewajiban untuk membayar zakat fitrah setiap bulan Ramadan. Zakat umumnya dibayar dengan 3 liter makanan pokok seperti beras. Namun ternyata masih ada beberapa jenis zakat lainnya. Yang pertama itu adalah zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Zakat fitrah itu merupakan zakat yang berupa kebutuhan pokok. Sedangkan zakat mal itu adalah zakat yang berupa penghasilan, ya, diantaranya itu adalah pertambangan, ternak, hasil pertanian, laut, dan sebagainya. Aturan mengenai zakat sendiri juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1998. Jadi selain emas, perak, dan uang,
baik dan halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi tubuh kamu. Ini surat Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Secara langsung ada dua cara, yaitu yang pertama secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung. Dan cara yang kedua, setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung juga dengan 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang mempunyai tanggungan. Contoh. Seseorang yang sudah berkeluarga dan punya anak dengan penghasilan 3 juta rupiah dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok 1.500.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari 3 juta rupiah per bulan, yaitu kalau dari per bulannya 37.500, kalau per tahunnya jadi kalau per bulan, kalau per tahunnya 450.000, Jadi 2,5%. Zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat mal. Sudah jelas? Jelas. sama Pak. Belum jelas? Silakan ditanyakan lagi. Islam dikatakan sebagai agama yang penuh dan tinggi. Sebentar, ini kelompok 5. Aku rasa jangan nyampai Sudanian ya. Sebelum melanjutkan ke langkah yang satu kali lagi ya, pertanyaan. 2 pertanyaan yang sama ya. Itu boleh ini si moderator ngomong. Pertanyaan Anda sama, ganti. Bisa moderator ngomong itu. Ini aku yang ngeruannya, enggak ngeruan moderator. Ya ada apa? Ini dalam diskusi. Mana? Aku neruskan dulu satu. Ini penting ini. Soal yang kamu kerjakan dalam sehari-hari ini dalam masalah zakat. Malah tesis aku kemarin di S2 ku tentang zakat sebenarnya. Tentang zakat yang ada di Mura Utara ini. Jadi zakat ini selain yang ditanyakan tadi, emas dan perak. Nah itu zakat ini ada makanan, padi, buah-buahan. Apapun yang kamu kerjakan di muka bumi ini yang kamu hasilkan, wajib kamu keluarkan zakat. Jadi jangan kamu kira yang zakat yang selama ini, yang zakat fitrah itu kamu lah sudah bebas, bukan. Iya, lemak kan ngomong kami lah deh, zakat kapan? Setahun sekali. Di waktu kapan? Zakat fitrah. Ya Allah, kira nian kau. Cuman 25.000. 2,5 gram, 2,5 beras. Dan duitnya 25.000 umpama kan. Padahal hari-harimu ada yang ngajar. Pak, kami masih kuliah, Pak. Tapi kau kan ngajar. Saya masih kuliah, Pak, tapi kau bergawi. Berapa penghasilanmu? Nah, itu kan. Ngitung penghasilan. Nah, makanya ada namanya zakat profesi namanya. Zakat profesi itu zakat apa yang selama ini kita kerjakan seperti situ. Apa? Ngajar. Kalau berarti kalau kita mau gaji per bulan 1 juta harus Oke. kita Dikeluarkan 25.000. Kalau gaji 100 100 apa? 100.000 kan? Jadi mah ini kalau ya sebenarnya gini, ada orang menganggap bahwa zakat itu harus sampai namanya tuh sampai berlebih kan? Ya. Artinya setahun dihitung memang berlebih. Tadi yang ngomong 3 jutaan tadi. Kenapa petani disuruh berzakat? Sementara petani itu nanam, apa ujung dusun tuh? Nanam, nyemai, motong, terus itu ditebas segala macam, diurus, disemprot. Setelah panen,
Setelah panen ditimbang, dizakat. Kenapa kita yang sebulan macam situ ngomong tadi 1 juta penghasilan dak galak berzakat? Alasannya dikit. Tadi ngomong lalu penghasilan 100.000 sehari apa sebulan itu? Allah kekecilan, tidak makan. Dah apa gaji 100.000. Sebentar. Gaji 100.000, makan 3 kali sehari, sekali makan 10.000, sehari 30.000, beli bedak berapa? Allahu Akbar. Benar. Sebentar. Memang dalam kajian pun apa yang kita dapat itu harus dikeluarkan. Itulah tingkat tinggi. Kalau nak nurutnya tidak layak. Tidak layak dia berzakat tadi 100.000 sebulan gajinya. Pengeluaran seharinya 20.000, 2 kali 3 6, 600.000 tekor. Malah wajib kena zakat dia. Makanya negeri ini kami di Kementerian Agama ini tiap bulan dipotong. Tiap bulan dipotong ada namanya UBZ, Unit Pengumpul Zakat. Situ Mar, kau di Tanjung Rajo, bisa kau membentuk? Bisa, aku aja tahu ya. Sebentar, yang lain. Jangan sampai tidak tahu. Bisa kamu balik ke kampung halamanmu. Aku contoh Mariani balik ke Tanjung Rajo. Mariani buat ngumpul 3 orang. Mariani ketuanya, ada sekretaris, ada wakil. Minta izin dengan kades. Kami nak membentuk UBZ Desa Tanjung Rajo. Buat nian sepandu. Unit Pengumpul Zakat Desa Tanjung Rajo, Kecamatan Rawasilir. Namun kakek, sebentar lu sudah. Sumbangan beda. Uang disumbang ini kadang-kadang tak kemana duitnya ragu. Ini zakat, urusan zakat loh. Zakat ini penting. Setelah situ terkumpul, di SK-kan dulu, dibuatlah, diajukan kades, ngajukan ke kabupaten, nanti Basnas Badan Amil Zakat Kabupaten ngenju SK. Mariani sebagai ketua WC Tanjung Rajo hebat mar itu mar. Keren kalau kamu mulainya. Ini contoh Tanjung Rajo dulu ya. Aku yang lain kamu contoh dewe. Aku kan contoh ini baik dulu. Biar mudah kamu mencernanya. Ke Pulau Kidak baliklah kau ke Pulau Kidak ngomong lama itu. Benar ini. Gawen aku ini urusan ini sebenarnya. Setelah terbentuk UBZ tadi, Pak, di mana ngambil duitnya? Untuk apa perusahaan kau dekat situ? Untuk apa ada orang kaya di dusun kau? Uang mulai berzakat dengan lemak nian berzakat dengan Mariani ini, melalui Mariani ini, itu namanya amil namanya. Kena apa di kininya nian? Kamu Mariani mulai ini, siapa orang Tanjung Rajo yang berduit? Berapa penghasilan sebulan kawit nih? 5 juta keluarkan. 5 juta 2,5%. 125.000, bener gak? 5 juta itu berapa? 2,5%. Berapa jadi duitnya? 125, Mar. Sejuta kan 25.000. Dapat dari uang ini 125. Dapat dari uang ini 50.000. Dapat dari guru yang gajinya tadi 2 juta, sini 50. Ya itu contoh ya. Kemudian kau berlarilah ke perusahaan, gila kalau perusahaan itu. Tapi Mar ingat, kau cuma ngumpulnya saja. Kakek, Abri, ini pelajaran ini. Kak, jangan enggak doyan sebentar. Oh iya. Nah ini kan aku ngomong bukan berarti nak laju ngomong. Jadi 25 dapatlah duit itu dalam sebulan, anggap 5 juta kau kumpulkan. Nanti kan bunyinya kan unit pengumpul zakat. Ngumpul baik kau Tumar. Tapi ingat di dalamnya ada namanya untuk kamu sebagai pengurus. Ya untuk pengurus dana operasionalnya bisa ngambil, boleh ngambil dari situ. Sebelum itu ada pengurusan zakat sebelum menyatukan pemilik awam yang dengar sebentar, itu selama ini ada, tapi setahun sekali tapi tidak berjalan. Itulah. Ini kan aku ngajari kamu ini secara profesional.
Aku ngajar kamu ini secara profesional ya. Sudah dikumpul buat merek Nian ada namo di depan rumah Mariani. Unit pengumpul zakat SK ada dari sini. Dari kabupaten. Kamu nak buktinya? Nanti ada tahu tak? Di mana lagi membuktikannya nih? Ya Allah, aku jadi pengurus ini mah ini rupanya. Kaget tahu tak? Kementerian Agama ini, wong di Palembang ada acara workshop di hotel 3 hari. Pada yang terhormat Kementerian Agama, tolong kirimkan pengurus UBZ atau Basnas dari Kabupaten Sulawesi Utara. Bercarilah uang di kantor ini. Siapa lah pengurus? Tapi kau lado kirim Mariani ke Palembang tidur 3 hari di hotel. Nah ini contoh ya. Siapa yang dulu kaki aku nyengok? Kajian aku ini siapa yang dulu memulai? Aku kan ngambari baik macam ini kan tak ngerti. Kalau sih nak mulai sini tak apa-apa. Ayo Pak, kami lado caknya di masjid Opit kan? Biar roh. Pak, di masjid kami itu lado Pak. Namanya UBZ masjid apa namanya? Desa Biaro. Kau lain lagi bentuk unit pengumpul zakat TK po namanya. Boleh. Aku nih ngomongnya apa aduh ini ngeluar rahasia ini. Urusan itu tuh kamu tanya dengan aku lah urusan itu. Sesudah terkumpul, ada duit kamu untuk operasional yang bisa kamu ambil dari 5 juta itu. Berapa ya? Kaki. Pokoknya lumayan lah sih. Kalau 10 juta itu sekitar mungkin 500 mungkin. Lumayan lah, ada aku lagi. Ngumpul main. Nah setelah ngumpul ini, duit ini kemana Pak? Duit ini diantar ke Basnas Musirawas Utara. Ini lagi dibentuk. Ini Pak dari dusun kami. Wow, hebat nih Nyon. Sudah kau ngenjuk 5 juta. Sebulan 5 juta umpama ngirim pakai bank apa pakai serah kau nganter. Nanti kau bisa ngusul dengan Basnas tadi. Pak, wong dusun kami itu banyak orang miskin. Boleh dah Pak duit kami nunjuk kamu gak ngirim ke kami lagi. Boleh, mungkin kau tak boleh. UBZ tak boleh nunjuk langsung. Unit pengumpul zakat tak boleh nunjuk, tapi boleh ngusul dengan pengurus Basnas supaya Basnas datang ke dusun kamu dengan hari-hari tertentu ya. Separi Ramadan datanglah ke dusun Biaro. Ngumpul ke. Kau kan pengurus tadi kan? Wong miskin dikumpulkan, wong nunjuk lagi dengan ini. Boleh. Paham belum kamu tuh? Siapa yang lah berani nak bentuk itu? Kedanya. Jadi berani belum, mental belum, bisa sebenarnya. Allahu Akbar. Yo, sudah, kaki ya. Ini penting ini soal kaki aku yang ini kalau yang lain itu mohon maaf ya. Bukan aku nyepelekan yang kamu tanya yang lain, ini penting tentang Basnas. Jadi yang tadi ngomong, boleh dapat 100.000 gaji boleh. Kalau kau nekat. Karena 100.000 itu berapa jadi duitnya? 1.250. Bener tak? Campak ngenjuk siapa? Dapat duit 100 ngenjuk uang 1.250. Sisir kau lah ngenjuk budak kecil di jalan. Nampak? Dek, apa Pak? Apa yuk? Nah, jakat ayu mari. 1.250. 1.500 lah. 1.500 lah, kan Pak? Nah, 2.000 lah. Woi bersinian gaji gitu. Sebagai pedoman hidup manusia. Dalam kitab dia menyebut beberapa kali nama agama dengan nama Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dan aspek kehidupan. Yang dengan artinya artinya agama yang komprehensif itu agama yang lengkap, segala macam itu. Udah jelas ya? Udah jelas. Ya udah. Jadi aku jelaskan agama yang komprehensif itu agama yang menyeluruh adu galo. Apa yang nak ditanya adu galo. Al-Quran tu adu galo. Kamu percaya tak dalam Al-Quran tu? Mar, dalam Quran tu tekun nak buat pempek be ado. Ado. Di mana ayatnya ngomong? Jika kamu nak melakukan sesuatu, tanya kepada yang ahlinya. Nah, kau nak buat pempek tanya dengan ahlinya. Ya artinya segala diajarkan dalam Islam. Tadi banyak contoh-contoh. Tapi aku lagi semangat tadi, mohon maaf. Semangatnya aku jelaskan tadi sebenarnya
sampai arisan dan segala macam. Ya untuk kamu juga sebenarnya sih. Gini. Zawajir dan Oh iya. awalnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saudara-saudari putri kami jelaskan 4 fungsi Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama itu adalah fungsi ibadah, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua fungsi amar ma'ruf nahi munkar, artinya perintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan yang ketiga itu adalah fungsi zawajir, itu merupakan fungsi penjeraan. Artinya fungsi zawajir ini adalah adanya saksi dan hukum Islam yang bukan hanya sanksi hukuman dunia tetapi juga dengan ancaman siksa akhirat, dimaksudkan agar manusia dapat jerah dan takut melakukan kejahatan. Contoh, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, banyak dalam kehidupan sehari-hari kita yang contohnya. Yang pertama, misalnya penjeraan, misalnya mencuri, merampok, ya, membunuh. Nah, di situ kan merampok, mencuri, kita mendapat hukuman, sanksi di sanksi dunia. Sedangkan di dalam akhirat itu sebagai dosa, siksa akhirat. Suatu hari nanti ketika kita sudah meninggal, kita akan mendapat siksaan dari apa yang kita lakukan di atas bumi. Dan berikut fungsi Islam yang keempat itu adalah fungsi tanzim wal isi al-ummah. Di situ dijelaskan organisasi dan rehabilitas masyarakat. Bagaimana saudara Putri bisa diterima atas penjelasannya? Wow, mantep. Terima ya? Oke, kembali kepada moderator. Baiklah teman-teman, kita tutup acara presentasi kita. Baiklah kita mengucapkan sama-sama lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.